Kampus. Kita mengulas mengenai tingkah laku manusia dan lingkungan sosial ya. Tingkah laku manusia atau disebut sebagai perilaku manusia merupakan sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Skinner yang dikutip oleh Noto Atmojo merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut sebagai teori SOR atau stimulus organisme respon. Terdapat 3 aliran besar yang memiliki asumsi berbeda dalam melihat faktor-faktor yang membentuk perilaku. 3 aliran tersebut adalah nativisme, empirisme, dan konvergensi. Yang pertama adalah aliran nativisme. Aliran nativisme dipelopori oleh Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai dengan 1860 yang mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir berupa faktor pembawaan, baik karena berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan pula oleh Amanuddin bahwa pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Manakala pembawaannya itu baik, baik pula anak itu kelak. Begitu pula sebaliknya. Andai kata anak itu berpembawaan buruk, buruk pula pada masa pendewasaannya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh seseorang adalah potensi hereditas atau potensi bawaan, bukan potensi lingkungan. Lingkungan sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia, sehingga dikatakan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh keturunan, yaitu faktor alam yang bersifat kodrati. Teori ini disebut juga sebagai teori biologisme karena mementingkan kehidupan individu saja tanpa memperhatikan pengaruh-pengaruh dari luar. Faktor ini meliputi faktor gen atau keturunan, kemudian faktor kemampuan atau bakat, dan faktor pertumbuhan. Kemudian menurut Rajab, pembawaan yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya menurut aliran nativisme meliputi pewarisan yang bersifat jasmania seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan sebagainya. Kemudian pewarisan yang bersifat intelektual seperti kecerdasan. Kemudian pewarisan yang bersifat tingkah laku dan pewarisan yang bersifat alamiah atau internal. Berkaitan dengan itu, perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor kemampuan, dan faktor pertumbuhan. Faktor genetik ini merupakan faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Kemudian faktor kemampuan anak. Faktor ini merupakan faktor yang menjadikan seorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Faktor ini lebih nyata karena anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian faktor pertumbuhan anak, yaitu faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami, sehingga jika pertumbuhan anak itu normal, maka dia akan bersifat energik, aktif,
dan responsif terhadap kemampuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika pertumbuhan anak tidak normal, maka anak tersebut tidak bisa mengenali bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Empirisme merupakan paham yang menganggap bahwa pengalaman manusia didapat dari pengalaman-pengalaman yang nyata dan faktual. Pengalaman yang nyata tersebut didapatkan dari tangkapan panca indera manusia. Tokoh dari empirisme ini adalah John Locke tahun 1632 sampai dengan 1704. John Locke mengemukakan teori tabula rasa, bahwa manusia dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. John Locke menganggap bahwa anak lahir seperti tabula rasa atau lembaran kosong, dalam keadaan kosong dan tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan, dalam arti bahwa perkembangan manusia semata-mata bergantung pada lingkungan dan pengalaman pendidikannya. Kemudian aliran empirisme ini juga berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi manusia dewasa itu sama sekali ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Sedangkan bakat dan pembawaan sejak lahir itu dianggap tidak ada pengaruhnya. Sejak dilahirkan, anak tidak mempunyai bakat dan pembawaan apa-apa, dan anak dibentuk sekehendak pendidiknya. Manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja, ke arah yang baik maupun ke arah yang buruk, menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Menurut aliran empirisme, pendidik sangatlah berperan penting karena pendidik menyediakan lingkungan pendidikan dan anak akan menerima pendidikan itu sebagai pengalaman. Pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, sikap, watak, kepribadian anak sesuai tujuan pendidikan yang diharapkan. Kemudian, aliran yang ketiga adalah aliran konvergensi. Tokoh utama teori konvergensi ini adalah Louis William Stern tahun 1871 sampai 1938. Teori ini merupakan perpaduan antara pandangan nativisme dan empirisme. Artinya, perpaduan antara entitas luar dan dalam, yaitu antara lingkungan sosial dan hereditas dalam proses perkembangan tingkah laku. Teori ini menggabungkan arti penting hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Faktor pembawaan tidak berarti apa-apa tanpa faktor pengalaman atau lingkungan. Demikian pula sebaliknya, faktor pengalaman tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan. Menurut William Stern, seorang anak dilahirkan di dunia disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Bakat yang dibawa anak sejak kelahirannya tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai untuk perkembangan bakat itu. Artinya, hereditas tidak akan berkembang secara wajar apabila tidak diberi rangsangan dari faktor lingkungan. Sebaliknya, rangsangan lingkungan tidak akan membina perkembangan tingkah laku baik tanpa didasari oleh faktor hereditas. Dengan demikian, tingkah laku seseorang ditentukan oleh kerja yang integral antara potensi bawaan dengan faktor eksternal. Teori konvergensi ini selain berkaitan erat dengan inteligensia, juga sangat berkaitan dengan interaksi sosial. Di dalam keseharian, perilaku manusia tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan sosialnya, melakukan interaksi dengan teman di rumah, sekolah, kuliah,
maupun pekerjaan. Inti dari ajaran aliran konvergensi ini bahwa kepribadian seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor warisan dan tidak juga hanya ditentukan oleh faktor lingkungan. Kepribadian seseorang akan ditentukan oleh hasil perpaduan antara kedua faktor tersebut. Hasil kerjasama antara faktor-faktor yang ada pada diri seseorang dan faktor-faktor di luarnya akan bermuara suatu pribadi yang ideal. Demikian mengenai tingkah laku manusia dan lingkungan sosial. Semoga bermanfaat.